this life brings suffering, Lord, I will remember what Calvary has bought for me, both now and forever. God, you're so good.
dari terangnya kasih-Mu, Kau hadirkan ketenangan. Tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Harganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Harganya pengorbanan memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, Your presence never leaves me, and You'll never forsake me. Oh, Your presence never leaves me, and You'll never forsake me. Oh, Your presence never leaves me, and You'll never forsake me. Oh, Your presence never leaves me, and You'll never forsake me. Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Sekali lagi Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Yang bersuka cita boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Senang sekali boleh melihat saudara sekalian. Kita boleh berkumpul kembali di tempat ini. Kita boleh beribadah bersama-sama. Namun sebelum itu jemaat Tuhan, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan satu di dalam doa untuk memulai ibadah ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sungguh baik Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Dengan apakah kami membalas kebaikan-Mu, kasih setia dan cinta-Mu bagi setiap kami Tuhan. Hidup kami sungguhlah
sepanjang hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada, semuanya itu karena kebaikan-Mu. Hari demi hari, waktu demi waktu, penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan Yesus, hari ini kami sangat rindu Tuhan. Menaikkan syukur kami, penyembahan kami. Penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Kau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Kami sambut hadirat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Sungguh baik Engkau Tuhan. Kami mau bersyukur selalu. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang setia. Dengan apa kami membalas kasih-Mu Tuhan? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Berikan syukur-Mu. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu. Setiap hati kami Tuhan, kami mau selalu bersyukur. Sebab Engkau Allah yang setia, Kau menopang hidup kami Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Hanya jemaat Tuhan saja katakan pujiannya dari awal. Dengan apa kami membalas kasih-Mu Tuhan? Dengan apa ku membalas oh Yesusku. Ku
Sungguh Engkau setia Tuhan. Engkau menopang hidup kami. Kami hanya bisa bersyukur Tuhan. Amin. Kau Bapa, ku mau bersyukur. Angkat tanganmu jemaat Tuhan. Ini tangan kami yang terangkat Tuhan. Tangan kami yang penuh dengan rasa syukur untuk segala kebaikan-Mu. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Sungguh Engkau Bapa kami yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau setia. Sungguh setia dalam hidupku. Takkan pernah Kau tinggalkan hidup kami. Kau pegang tanganmu, Kau pegang hidupku. Sungguh baik Kau Tuhan. Sungguh setia dalam hidupku. Ku bersyukur, sungguh bersyukur padamu. Bersyukur padamu Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan. Hati kami rindu, hati kami rindu memuji-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu Yesus, Allah yang setia dalam kami memuji Allah yang setia. Kami besarkan Nama, kami muliakan Nama, kami bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur untuk segala kebaikan-Nya, bersyukur untuk segala kasih setia-Nya, bersyukur untuk cintanya bagi setiap kita. Ya Allah yang setia, yang selalu menggenggam tangan kita dalam keterpurukan kita, yang selalu setia, yang menggenggam hidup kita. Bersyukur di hadapannya jemaat Tuhan. Naikkan syukur-Mu. Ku bersyukur Yesus. Kami bersyukur padamu. Kau Allah yang setia, Kau sungguh setia. Oh Yesus, dengan apa kan ku balas kebaikan-Mu? Dengan apakah ku balas kasih setia-Mu? Kami hanya bersyukur, bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Naikkan syukur-Mu jemaat Tuhan. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur buat kasih-Mu. Besar kasih setia-Mu, besar penyertaan-Mu bagi setiap kami.
kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Teramat besar kasih-Mu Tuhan. Masih dalam sikap penyembahan jemaat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Angkat tanganmu. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang Dengan penuh syukur. setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Sungguh Engkau Tuhan yang setia, Engkau menopang hidup kami. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari angkat hatimu, naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Di setiap hati kami Tuhan, bersyukur untuk segala kasih setia-Mu. Amin. Yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang, sungguh Kau Bapa kami yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Sungguh setia Engkau Tuhan dalam hidup kami. Amin. Amin. Sungguh baik Engkau Tuhan, sungguh setia Engkau dalam setiap perkara hidup kami. Dan lebih lagi Tuhan, kami yang bersuka cita di tempat ini. Jemaat Tuhan yang siap bersuka cita, sama-sama kita katakan amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, boleh lihat kanan kirimu, berikan senyuman yang terbaik. Haleluya. Boleh bertepuk tangan jemaat Tuhan. Yang merubah ratap kita menjadi tarian yang penuh sukacita. Kita mau nyatakan pujian kita yang terbaik untuk Tuhan, amin. Sama-sama katakan. Kau ubah ratapku jadi tarian, Kau ubahkan kain kabutku. Kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur. Dengan senang kekuatanku, mari lebih lagi jemaat Tuhan. Kau ubah ratapku, Kau ubah ratapku jadi tarian, Kau bukakan kain kabutku. Kami sungguh bersuka cita Tuhan. Kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur. Dengan senang kekuatanku. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu dengan sukacita, katakan. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Kau
Tuhan. Kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur, dengan senang kekuatanku memuji. Boleh sekali lagi dari awal, katakan. Kau ubah ratapku Jadi tarian, tarian. Kau bukakan kain kabutku, Kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur, dengan senap kekuatanku. Boleh lambaikan tanganmu di atas kepalamu, katakan. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Sekali lagi. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu. Hanya jemaat Tuhan saja, oke? Katakan. Ku tak akan. Berdiam. Mari memuji Tuhan, jemaat Tuhan. Hey. Ku bersyukur selama-lamanya, amin. Sekali lagi. Ku tak akan. Kami memuji Engkau Tuhan, bersukacita di tempat ini. Selama-lamanya, amin. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, amin. Sekali lagi. Selama-lamanya, amin. Puji nama Tuhan. Kita mau lebih lagi bersukacita di tempat ini, amin. Sebab Tuhan telah mempersatukan kita dengan kasih-Nya. Haleluya. Haleluya. Boleh kita lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Kita mau rayakan kasih-Nya di tempat ini. Yang mau berjoget juga boleh berjoget. Untuk Tuhan kita mau nyatakan pujian-Nya. Amin. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi jemaat Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua. Sambil lihat kanan kirimu, katakan bertemu. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan amin. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Sungguh kita bersukacita di rumah Tuhan, amin. Yang mau bersukacita boleh sorakan haleluya. Sekali lagi katakan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua. Jemaat Tuhan yang bersukacita, katakan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua. Saya ingin dengar suara jemaat yang wanita. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua. Siap-siap jemaat yang pria, katakan bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Semuanya bertemu, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya,
bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua. Sekali lagi jemaat Tuhan, sambil lihat kanan kiri katakan, Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. sekali lagi jemaat Tuhan, penuh dengan sukacita, katakan, Oh saudaraku dan saudariku, di tempat ini Tuhan kami sangat bersukacita. Terima kasih Bapa. cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Kepada yang bertugas dipersilakan. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di GBI Oikumene atau Goal CC. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawaban akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, berikan contoh ajaran yang bertentangan dengan Trinitas. Mari kita baca jawabannya dalam 3, 2, 1. Dalam sejarah gereja dan hingga kini, ditemukan berbagai ajaran yang tidak sependapat dengan konsep Tritunggal, antara lain, modalisme memahami bahwa hanya ada satu Allah dengan 3 manifestasi yang beragam. Ketigaan Allah hanya dipahami sebagai sebuah wajah atau manifestasi yang jamak, sehingga modalisme adalah ajaran yang menyimpang. Jadinya manifestasi yang jamak, sehingga modalisme adalah ajaran yang menyimpang. Demikian katekismus minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati melalui pujian kita pada sore yang indah ini. Amin. 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 Mari jemaat Tuhan, kita akan menyiapkan kehidupan kita untuk menerima firman Tuhan sebagai penghiburan dalam kehidupan kita. Namun sebelumnya, saya menginformasikan kepada jemaat Tuhan yang membawa anak kecil, boleh dibawa ke bawah, ke ruang Daud untuk dilayani oleh sekolah minggu. Mari siapkan hatimu. Saat ini kita akan menerima firman Tuhan. Sebab Engkaulah satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Yang Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami. Lebih dari segala apapun itu Tuhan. Hanya nama-Mu saja yang kami mau tinggikan dalam hidup kami. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Panggil nama Yesus. Yesus hanya Kau yang ku amin. Melebihi siapapun juga. Oh, Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, di setiap waktu. Ia adalah yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Sorak yang meriah buat Tuhan yang dahsyat. Jemaat Tuhan lebih dahsyat di dalam Tuhan. Setiap kami Tuhan. Sama-sama ku perlu Engkau Yesus, haus jiwa kami Tuhan. Haus jiwaku menantikan-Mu.
satu-satunya pengharapan kami. Pengharapanku di dalam-Mu nyatakan Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh, Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan. Lagi panggil nama Yesus. Oh, Yesus hanya Kau yang ku setiap kami andalkan. Kau melihat bagaimana besar ini Tuhan. Kau yang kami andalkan dalam hidup juga. Oh, Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari jemaat Tuhan sambil memejamkan matamu, mari renungi setiap pujian ini. Hanya Yesuslah satu-satunya pengharapan kami, pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab lebih dari segala apapun itu Tuhan, bahkan lebih dari segala persoalan kami, hanya Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan, sama-sama katakan Yesus. Amin. Tak ada satupun Tuhan, Yesus hanya Kau. Amin, amin. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Lagi katakan Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Kau pengharapan kami Tuhan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari jemaat Tuhan, saudara kita sama-sama bangkit berdiri, nyatakan di hadapan Tuhan. Amin. Yesus hanya Kau yang milik kami Tuhan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain keagungan hanya bagi Engkau di tempat ini. Pujian kami naikkan karena kami mengagumi Engkau. Kami kagum, kami hormat, kami tunduk akan Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami mau belajar firman Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan, kami mau buka
Mata kami, pendengaran kami, fokus kami mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, singkapkan setiap firman Tuhan yang disampaikan. Sehingga kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu. Sehingga kami saat kami datang pulang, kami tidak sama lagi. Kami menerima berkat rohani dari Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman ini, kami yakin ada oknum-oknum yang tidak senang kuasa-kuasa kegelapan, yang tidak senang kami memahami firman Tuhan, kami memahami hati Bapa. Oleh karena itu bungkus semua kami di tempat ini saat firman Tuhan disampaikan, sehingga tidak ada satupun distraksi yang mengganggu konsentrasi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Baik, silakan duduk. Baik, shalom. Ya, puji Tuhan. Saya bersuka cita karena sore hari ini cuacanya bagus ya. Karena tadi pagi cuacanya agak lucu gitu ya. Lucu karena cepat sekali berganti. Dari yang ada panas matahari tiba-tiba langsung hujan. Dan ini membuat banyak teman kita, banyak saudara-saudara kita yang kemudian tidak enak badan dan jatuh sakit. Nah, kita berdoa supaya anak kita, saudara kita, teman-teman kita, orang tua kita yang sakit dapat dijamah Tuhan, diangkat sakit penyakitnya dan sembuh. Yang setuju katakan amin. Baik, kita akan belajar sama-sama dengan judul kasih itu mengampuni dan memulihkan. Sama-sama katakan, kasih itu mengampuni dan memulihkan. Baik, kita buka sama-sama dalam 2 Korintus 2 ayat 5 ya, bukan 1 ayat 5 sampai dengan yang ke-8. 2 Korintus 2 ayat 5 sampai dengan yang ke-8. Dan saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca secara bergantian. Saya ayat yang ke-5, Bapak Saudara sekalian ayat yang ke-6. Ayat ke-8 kita akan baca bersama-sama. Baik, 2 Korintus 2 ayat 5 dikatakan begini. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian. Atau sekurang-kurangnya supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. 6. Sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia. Supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sama-sama. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah orang yang membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Nah, ayat kita yang kita akan fokuskan adalah di ayat yang ke-7 dikatakan begini. Sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia. Kata mengampuni dan menghibur itu dalam rangka untuk melakukan pemulihan. Supaya apa? Ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Nah, saya kasih tahu sebelum kita melangkah lebih jauh bagaimana itu mengampuni. Saya akan membagi khotbah ini menjadi 4 bagian. Yang pertama kita akan bicara latar belakang ayat ini. Lalu yang kedua kita akan berbicara apa itu mengampuni. Yang ketiga kita akan berbicara apa itu memulihkan. Dan yang keempat apa peran kasih di mengampuni dan memulihkan. Nah, latar belakang kita masuk poin pertama, latar belakang ayat ini ya, sebenarnya jemaat di Korintus ini jemaat yang bermasalah. Sebenarnya ada lebih dari 2 surat, sebenarnya ada 4 kurang lebih dari saya baca sejarah, ada 4 surat yaitu yang kita baca itu adalah surat yang terakhir. 2 Korintus ini surat yang terakhir. Nah, surat yang pertama itu 1 Korintus, tetapi 2 surat ini ternyata tidak dimasukkan, bukan tidak dimasukkan, tidak didapatkan gitu ya. Jadi sebenarnya ada 4 surat. Nah, apa permasalahannya? Ternyata di sana ada orang yang ini kemungkinan besar, ada 2 penafsiran. Yang pertama ada orang yang jatuh dalam dosa, kemudian jemaat di sana itu menegur dia, didisiplinkan. Makanya kita muncul di ayat yang ke-6 dikatakan bagi orang yang demikian sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu. Nah, dugaan pertama ada orang yang jatuh dalam dosa berat seperti dalam 1 Korintus 5. 1 Korintus 5 nanti silakan dibaca, pemabuk, penyembahan berhala dan lain sebagainya. Nah, kemudian orang ini ditegur sama jemaat, lalu kemudian dikatakan itu, nah orang yang sudah bertobat harus kamu pulihkan, harus kamu ampuni dan kamu pulihkan. Tetapi ada penafsiran yang kedua berkata begini, kemungkinan besar juga di Korintus ada orang yang menentang Paulus, menentang kerasulan dari Rasul Paulus. Nah, waktu kerasulan Rasul Paulus ditentang, orang jemaat yang lain itu ngomong begini, kamu itu jangan begitu. Akhirnya orang ini disiplinkan. Makanya tadi ini berkaitan juga dengan Paulus. Ini 2 penafsiran. Ya. Jadi orang yang sudah bersalah ditegur secara serius oleh mayoritas jemaat, ini yang disebut dengan disiplin. Tetapi tujuan disiplin sudah tercapai. Buat Paulus di surat yang terakhir,
tujuan kamu untuk mendisiplinkan sudah selesai. Kamu harus kemudian mulai memulihkan. Kenapa? Orang yang didisiplin tapi tidak dipulihkan, dia akan tenggelam dalam rasa bersalah berlebihan. Dan rasa yang bersalah yang berlebihan akan menyebabkan malah dia menjadi binasa. Nah ini diingatkan oleh Paulus. Sebenarnya begini, Paulus kasih tahu gereja di Korintus supaya begini, gereja harus menjaga kekudusannya. Tetapi di saat yang bersamaan gereja harus menjaga kekudusannya. Makanya Paulus mengasih tahu gini, teguran atau disiplin harus menjadi salah satu sarana untuk pemulihan, bukan untuk menghancurkan. Makanya saya mau kasih tahu, gereja itu harus tahu kapan menegur, kapan berhenti menegur dan mulai untuk memulihkan. Sebab kalau tidak, maka teguran bukan jadi alat untuk memenangkan jiwa, tetapi akan menghancurkan jiwa. Dan rasa bersalah yang ditanggung oleh orang lain akan bisa menjadi alat pertobatan di level tertentu. Tetapi kalau rasa bersalah dibiarkan tanpa dipulihkan, tanpa diberi pengharapan, ini menjadi celah bagi iblis untuk kemudian menghancurkan jiwa-jiwa. Makanya kalau kita baca dalam 2 Korintus 2 ayat 11, ya. Belum pindah? Kursornya? Ya. Dikatakan gini, supaya iblis ternyata kalau kita tidak memulihkan orang, iblis itu beroleh keuntungan karena jiwa-jiwa akan binasa. Makanya Paulus tulis ini, supaya iblis jangan beroleh keuntungan. Nah banyak orang suka menegur tetapi canggung untuk menghibur. Orang suka menegur tetapi nggak mau menghibur. Kenapa? Karena seringkali menegur itu memberikan kita semacam kuasa atau power. Ya. Post power syndrome ini ceritanya ya. Menghibur justru kebalikannya, menghibur membutuhkan kerendahan hati. Nah ini yang sering dilewatkan banyak orang. Orang suka menegur tapi tidak pernah memulihkan. Ya. Hati-hati. Banyak teguran disiplin bagus, tetapi harus tahu kapan untuk memulihkan. Kalau tidak tahu memulihkan, maka akibatnya bisa bergeser. Bukan lagi menjaga kekudusan, tetapi dia hanya akan sekedar menjaga citra moral, superioritas rohani. Ya. Nah makanya kita akan belajar sama-sama. Dikatakan sama Paulus di ayat yang ketujuh, apa dikatakan di sana? Sehingga kamu sebaliknya harus apa? Mengampuni dan menghibur dia. Nah kita akan belajar yang pertama. Apa itu mengampuni? Pengertian mengampuni dan kira-kira aspek-aspek apa saja yang dari mengampuni. Karena ada banyak orang yang salah mengartikan apa itu mengampuni. Sehingga kemudian terjebak dalam merasa bersalah, ada juga yang tidak merasa sama sekali. Dan saya berdoa setelah kita di tempat ini kita tahu apa itu mengampuni. Nah berdasarkan apa yang saya baca dari beberapa literatur, saya mendapati bahwa begini. Mengampuni adalah melepaskan hak untuk membalas dendam. Ini esensi dari mengampuni. Ya. Mengampuni dilakukan oleh orang yang disakiti. Jadi kalau engkau disakiti, berarti engkau yang harus mengampuni. Ya. Nah, dengar baik. Di dalam Alkitab, saat kita bersalah, saat kita berselisih dengan orang lain, hubungan relasinya itu malah dianggap seperti muncul hutang piutang. Dari mana saya tahu? Bapak Ibu perhatikan, suatu kali Petrus bertanya sama Yesus, Yesus berapa kali kita harus mengampuni? Yesus jawab 70 kali 7 kali. Yesus enggak hanya menjawab sampai di situ. Dia lanjutkan pertanyaan, dia lanjutkan jawabannya dengan memberikan perumpamaan. Apa perumpamaannya? Ada seseorang yang berhutang 10.000 talenta dan diampuni. Kemudian ternyata orang yang berhutang 10.000 talenta ini, kemudian apa? Ada orang yang berhutang sama dia 100 dinar. Dia nggak mau mengampuni yang 100 dinar. Lihat, Yesus menggambarkan bagaimana kondisi konflik atau memaafkan atau mengampuni itu seperti orang yang berhutang. Makanya menggunakan perumpamaan yang berkaitan dengan ekonomi. Puji Tuhan saya sarjana ekonomi ya, jadi tahu. Gitu ya. Lihat Yesus, nggak usah itu. Waktu berdoa, doa Bapa kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dalam kata Yunaninya, dalam bahasa Yunani digunakan kata opeilemata yang artinya hutang atau kewajiban finansial. Jadi perhatikan, waktu kita berselisih sama orang, maka engkau sedang membuka hutang piutang dengan dia. Kalau engkau disakiti berarti orang yang menyakiti punya hutang sama kita. Gitu ya. Kalau saya dipukul 1 kali, maka saya punya urusan untuk memukul dia 1 kali. Seperti itu. Jadi perhatikan baik-baik. Nah kita harus tahu ini, makanya
Kemudian kalau kita selidiki ke belakang, apa itu mengampuni? Nah ini dia, mengampuni itu melepaskan hak untuk membalas. Mengampuni itu bukan menyangkal hutang, tetapi melepaskan hak untuk tagih itu. Dan bukan hanya sekedar melepaskan, dan menyerahkan pembalasan dan keadilan akhir kepada Tuhan. Kenapa? Ibrani 10 ayat 30 berkata apa? Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Makanya gini ya, kalau ada orang yang mukul kita atau berbuat salah sama kita, pasti kita dalam hati bilang gini, dia berhutang maaf sama saya. Betul atau tidak? Dia harus minta maaf sama saya. Bagaimana caranya, bentuknya seperti apa? Kita juga sama. Kalau kita bersalah sama seseorang, rasa bersalah itu muncul dan kita kayaknya harus minta maaf deh. Ya kalau merasa. Nah inilah yang disebut dengan hutang piutang di dalam perkara kalau kita berselisih. Tetapi menggunakan istilah ekonomi, hutang piutang. Makanya saya mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya mengampuni adalah melepaskan hak untuk membalas. Nah perhatikan, di dalam iman Kristen pengampunan itu adalah keputusan. Sama-sama katakan keputusan. Nah keputusan ini berada sepenuhnya di pihak yang disakiti. Ya. Jadi pengampunan itu sepenuhnya berada di pihak orang yang disakiti. Bukan hasil negosiasi. Apa maksudnya hasil negosiasi? Misalkan saya disakitin orang, kau harus bertobat dulu ya, baru saya mengampuni ya. Enggak begitu. Di dalam iman Kristen mengampuni harus segera dan keputusan sepenuhnya berada pada pihak yang disakiti. Makanya dengar baik, pengampunan tidak perlu nunggu orang lain untuk minta maaf. Pengampunan tidak perlu menunggu orang lain menyesal dengan cara yang kita mau. Pengampunan nggak perlu menunggu orang berubah seperti yang kita harapkan. Pengampunan harus instan. Dari mana kita belajar itu? Waktu Yesus disalib, di kayu salib, dalam Lukas 23 ayat 34, Yesus berkata apa? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya mau tanya, Algojonya minta maaf dulu sama Yesus sebelum bilang begitu? Enggak. Algojonya tetap algojo aja. Yesus tetap disalib, tapi Yesus berani. Sebelum bahkan mereka minta maaf, saya sudah mengampuni mereka. Nah ini iman Kristen yang mengerti, katakan amin. Ini tantangannya buat iman Kristen. Mengampuni bahkan orang itu belum minta maaf, bahkan orang itu belum bertobat. Ini kita harus tahu. Ya. Makanya saya mau kasih tahu, pengampunan itu bukan soal perasaan. Pengampunan adalah keputusan yang sifatnya harus instan, sifatnya harus segera. Bahkan saya mau kasih tahu, bahkan saat lukanya masih terasa. Ya, pengampunan harus dilakukan instan, segera, dan bahkan saat lukanya masih terasa. Makanya jangan heran, dalam perjalananmu mengampuni orang lain, engkau bisa berkata, saya ini sudah mengampuni Pak, tetapi jujur, saya kalau lihat mukanya itu, yang ganteng kayak saya gitu ya, itu sakit hati. Wah, ganteng tapi sakit hati, ada. Bisa seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas di bagian pemulihan, apa sebenarnya yang terjadi dengan diri kita. Makanya saya mau kasih tahu, mengapa kita harus mengampuni. Nah ada dua, ingat ya, mengapa kita harus mengampuni itu berkaitan dengan yang diampuni dan yang mengampuni. Atau yang disakiti dan yang menyakiti. Ya. Mengapa kita harus mengampuni? Yang pertama, ini khusus untuk Anda yang disakiti, yang pernah disakiti angkat tangan. Saya pernah disakiti, ya. Makanya angkat tangan. Gak ada, ini gak pernah disakiti, luar biasa ya. Yang sampai hidupnya di gua karena gak pernah ketemu sama orang. Ya. Mengapa kita harus mengampuni? Khusus Anda yang disakiti, dengar baik. Ternyata, kenapa kita harus mengampuni? Kita harus sadar bahwa kita hidup dalam pengampunan. Kita mengampuni karena hidup kita juga ada dalam pengampunan. Dari mana saya tahu? Dalam Matius 18 yang cerita tadi tentang talenta, 10.000 talenta. Yesus menjawab begini, Matius 18 ayat 33, dikatakan gini. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Ayat ini mau berkata begini, hidupmu itu dari belas kasihan. Makanya engkau harus punya belas kasihan. Kalau hidupmu dari pengampunan, maka engkau harus mengampuni. Halo?
Jelas? Karena kita harus sadar hidup kita dari pengampunan, maka kita juga harus mengampuni. Jadi jelas, mengampuni adalah buah dari engkau hidup dalam pengampunanmu dari Allah. Ya, ini gak bisa ditawar. Kalau kamu jadi orang Kristen, maka mengampuni itu harga mati. Lihat samping kiri kanannya bilang mengampuni harga mati. Iya, mengampuni harga mati. Karena engkau pun orang yang sudah diampuni. Yang kedua, tidak mengampuni itu sama dengan meracuni diri sendiri. Ya, yang pertama tadi, kenapa kita harus mengampuni untuk yang disakiti? Mengampuni itu karena kita hidup dalam pengampunan. Yang kedua, karena kalau kita tidak mengampuni, kita sedang meracuni diri sendiri. Nah, nanti di bagian pemulihan, saya akan jelaskan nanti lebih panjang lebar di bagian pemulihan. Nanti kita akan ketemu dengan yang namanya kata akar pahit. Dan bagaimana kita atasi akar pahit. Tetapi pada intinya, tidak orang yang tidak mengampuni, dia mengikatkan dengan dirinya dengan luka yang ada di masa lalunya. Dan ini sangat berbahaya. Tapi saya mau kasih tahu, saya kasih sedikit spill. Mengampuni itu bukan berarti lukanya hilang. Kenapa? Oh iya dong. Yesus waktu mengampuni orang di atas kayu salib, begitu dia bangkit, luka di tangannya hilang atau enggak? Luka di lambungnya hilang atau enggak? Enggak hilang. Nah, nanti kita akan bicara di situ. Ya, jadi intinya gini, ingat, mengampuni adalah melepaskan hak untuk membalas. Dan mengampuni bukan berarti lukanya hilang atau sakitnya tidak berasa. Nanti kita akan sama-sama belajar. Jadi ingat dua, untuk Anda yang disakiti engkau harus mengampuni karena engkau hidup dalam pengampunan. Dan yang kedua, jangan sampai engkau meracuni diri sendiri dengan yang namanya akar pahit. Dan begini, akar pahit itu bukan hanya akan berefek pada dirimu, tetapi pada orang sekitarmu. Nanti kita akan sama-sama belajar. Yang kedua nih ya, lalu mengapa kita harus diampuni? Nah, kalau yang pertama tadi untuk orang yang menjadi korban, kalau ini untuk Anda yang menyakiti. Siapa yang pernah menyakiti orang lain? Saya juga pernah menyakiti orang lain. Nah, kenapa kita harus terima pengampunan? Ingat, orang yang diampuni harus menerima pengampunan, karena tanpa menerima pengampunan, rasa bersalah bisa menghancurkan. Kalau kita salah sama orang, kita tuh pasti akan merasa bersalah. Kalau hidupmu benar di hadapan Tuhan, hati nuranimu masih ada, engkau pasti akan merasa bersalah dan akan merasa kepikiran terus. Kalau kepikiran-kepikiran terus itu bisa menjadi mengganggu aktivitas. Mengganggu aktivitas engkau bisa jadi orang sedih. Menjadi orang sedih engkau bisa binasa. Kenapa? Larut dalam kesedihan. Nah, orang yang, tetapi ingat, untuk orang yang menyakiti engkau harus bertobat dulu. Ya, orang yang bertobat tetapi belum diampuni oleh yang tersakiti, itu nanti bisa dihantui rasa bersalah. Belum lagi dapat penghakiman dari orang yang lain. Hati-hati, rasa bersalah yang berlebihan itu bisa membawa kita ke dalam kebinasaan. Karena 2 Korintus 2:7 dikatakan tadi, sebaliknya kamu harus mengampuni dan menghibur dia. Supaya apa? Ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Untuk melepaskan rasa bersalah. Yang kedua, pengampunan ternyata yang kita terima kalau kita menyakiti, itu membawa jalan kepada pemulihan. Nah, pengampunan itu pondasi dari pemulihan. Ingat, saya katakan pengampunan itu pondasi dari pemulihan. Makanya pengampunan awal orang untuk masuk ke dalam fase pemulihan. Nanti kita akan belajar apa itu pemulihan. Dari apa yang saya sampaikan, maka kita bisa ambil kesimpulan begini. Kalau orang yang disakiti harus segera mengampuni. Orang yang menyakiti harus cepat bertobat. Yang mengerti katakan amin. Mengampuni dan bertobat ini perlu ada hubungan satu sama lain. Ya, engkau harus mengampuni tanpa menunggu dia bertobat. Engkau harus cepat bertobat tanpa tunggu orang lain untuk mengampuni. Ya, jelas ya sampai di sini ya. Proses ini berjalan sendiri-sendiri, tidak boleh saling dikaitkan. Makanya saya ingatkan lagi, mengampuni untuk engkau yang disakiti, segera. Untuk engkau yang menyakiti, kalau sudah nyakitin orang, cepat-cepat bertobat. Minta ampun sama Tuhan, bertobatlah. Ya, sekali lagi, enggak perlu tunggu orang bertobat untuk mengampuni. Enggak perlu tunggu orang ampuni untuk engkau bertobat. Ya, kita harus mengerti ini. Lalu apa pengertian pertobatan? Pertobatan adalah keputusan sadar untuk pertama, berbalik dari dosa
dan kembali kepada Allah. Yang dibuktikan melalui perubahan arah hidup secara nyata dan berkelanjutan. Apa maksudnya? Saya jelaskan begini. Dalam Yesaya 55 ayat 7a dikatakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, berbalik. Ya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya, berubah isi kepalanya, isi hatinya. Dan baiklah apa? Ia kembali ada Tuhan. Ada dua aspek di sana. Pada saat engkau berkata engkau bertobat, maka engkau harus, kalau misalkan mau dosamu ke sana, engkau harus berbalik dulu. Setelah berbalik, jangan cuma diam di sana. Karena kalau cuma sekedar benar, nggak bisa. Di dalam iman kekristenan, engkau hanya nggak boleh sekedar benar, tetapi harus kemudian menuju kepada Allah. Menuju kepada Allah artinya di sini engkau menjalin relasi dengan Allah. Yang mengerti katakan amin. Karena ada banyak orang yang cuma berbalik, tapi tidak kembali kepada Allah, tetap di situ. Ya, nggak ada relasi dengan Allah. Dan saya mau kasih tahu, orang seperti itu bukan orang percaya. Orang yang seperti itu banyak di luar sana, makanya mereka jadi orang yang moralis. Yang moralnya tinggi, tapi nggak pernah kenal sama Allah. Makanya orang yang hanya berbalik, tapi nggak pernah sama Allah, dia orang yang akan tinggi hati, sombong. Karena dia merasa nggak pernah bikin dosa. Ya. Tapi orang yang berbalik dan dia kembali kepada Allah, nah orang yang seperti inilah yang dicari sama Tuhan. Orang seperti inilah yang disebut dengan kata pertobatan di dalam iman Kristen. Jadi bukan sekedar berhenti berbuat dosa, tetapi betul-betul kemudian menjalin relasinya kembali dengan Allah. Nah, tapi perhatikan, dari pengertian saya ada kata nyata dan berkelanjutan. Berarti ternyata kalau kita bertobat, kita kembali kepada Allah, ada buahnya. Terus yang kedua, selain ada buahnya, berkelanjutan. Berkelanjutan itu akhirnya setiap hari, bukan cuma satu kali. Kenapa? Saya selalu katakan, bertobat itu setiap hari. Karena iblis juga kerjaannya setiap hari supaya kita jatuh. Ya. Jadi perhatikan, bertobat setiap hari, berkelanjutan. Makanya pertobatan ada dua prosesnya. Yang pertama, pertobatan itu keputusan, yang tadi saya katakan. Orang yang menyakiti dia harus bertobat dan bertobat itu keputusan. Yang kedua, dibuktikan dengan proses. Yang itulah yang saya katakan, belajar kan tadi begini, kita ini terbiasa hidup dalam dosa ke arah sana. Begitu kita berbalik, kita mungkin belum terbiasa dengan gaya hidup pertobatan. Ini yang disebut pertobatan proses. Nah, pertobatan proses ini yang disebut dengan pemulihan. Yang mengerti katakan amin. Ya, karena dengar baik. Kalau engkau hanya berbalik, tapi nggak pernah kembali kepada Tuhan, bisa jadi ada orang yang bilang begini, itu cuma sekedar penyesalan, tapi nggak bertobat. Nah inilah bedanya. Bedanya penyesalan dan bertobat. Kalau penyesalan dia cuma berbalik aja, tetapi nggak pernah dijalanin kehidupannya dalam pertobatan. Ya. Tetapi kalau bertobat dia berbalik dan dia menghidupi pertobatan itu. Dan buah dari pertobatan yang dijalani proses namanya pemulihan. Yang mengerti katakan amin. Ya. Kalau sudah bertobat, jalan kepada Yesus, maka inilah yang disebut dengan pemulihan. Nah kita masuk sekarang, yang ketiga. Apa itu pemulihan dan apa itu aspek-aspeknya? Pemulihan itu sifatnya proses. Saya kasih ayatnya. 2 Korintus 4 ayat 16 berkata begini, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dikatakan apa? Dibaharui dari sehari ke, artinya apa? Proses, bukan sekali jadi. Manusia batin harus terus menerus diperbaharui. Dan Bapak Ibu saya kasih ingat ya, saya mundur sedikit ke belakang. Waktu kita berbuat salah, entah kita berselisih sama orang tua, pacar, saudara, teman, kita bukan hanya berdosa, tetapi ingat kita bukan cuma sekedar buka semacam hutang piutang. Tapi ingat saat kita berselisih dengan orang lain, maka yang rusak itu relasi. Relasi dalam arti apa? Yang kamu rusak berarti kepercayaan, yang kamu rusak tanggung jawab, yang kamu rusak posisi, yang kamu rusak juga artinya peran. Relasinya rusak juga, bukan hanya sekedar membuka hutang piutang, tetapi juga relasinya. Makanya inilah yang perlu diperbaiki. Makanya kalau kita melihat pemulihan adalah proses Allah membangun kembali manusia yang rusak agar hidup dari kasih karunia, berfungsi sehat dalam relasi dan berjalan dalam arah yang benar.
Ingat saya mau kasih tahu, deklarasi pengampunan kita itu menyelesaikan hutang. Tetapi proses pemulihan adalah proses mengembalikan fungsi, mengembalikan kepercayaan, mengembalikan tanggung jawab, mengembalikan peran. Dan semua itu butuh yang namanya waktu. Saya mau kasih tahu, pengampunan harus instan. Tetapi pemulihan itu butuh waktu. Itulah yang kita sebut dengan proses. Nah, banyak orang tidak bisa membedakan ini, makanya kemudian frustasi. Ya. Nah, saya mau katakan sekali, siapa yang perlu dipulihkan? Kalau tadi kita bicara tentang diampuni dan mengampuni. Kalau yang kedua ini, siapa yang perlu dipulihkan? Dalam selisih, yang perlu dipulihkan itu kedua-dua pihak. Baik yang disakiti ataupun yang menyakiti. Kenapa? Dalam sebuah konflik atau perselisihan atau permasalahan manusia, dua pihak ini, ingat, relasinya yang rusak dan dua-duanya terluka tetapi dengan cara yang berbeda-beda. Makanya kedua-duanya membutuhkan yang namanya pemulihan, yang mengerti katakan amin. Bukan hanya orang yang menyakiti atau yang disakiti karena jadi korban butuh pemulihan, enggak. Orang yang menyakiti juga butuh. Kenapa? Relasinya juga menjadi rusak. Makanya sekali lagi, kalau tadi kita bicara tentang mengampuni, ada orang yang disakiti dan menyakiti, pemulihan juga sama. Buat orang yang menyakiti atau yang berdosa, maka dia harus bertobat dulu. Setelah dia bertobat, dia melakukan pemulihan. Ingat ya, bertobat tadi keputusan, gak perlu tunggu diampuni. Makanya orang yang menyakiti, dia harus bertobat. Dan pemulihannya apa? Ingat, pemulihan yang pertama orang yang menyakiti, ini yang suka menyakiti. Penyembuhan dari rasa bersalah yang berlebihan. Karena tadi apa? Orang yang menyakiti akan timbul rasa bersalah. Dan ini bisa menyebabkan orang binasa. Paulus sudah menulis. Yang kedua, pemulihan identitas. Ya, orang yang dulunya nyolong, ini menyakiti orang lain, kan nyolong ya. Bisa jadi kemudian hari namanya, contoh misalkan nama saya, namanya dirubah orang, itu namanya Esra Colong. Karena suka nyolong. Dijadikan identitas dosanya yang masa lalu. Nah ini harus dipulihkan juga. Karena hidupnya nanti didefinisikan oleh dosanya, cara manggilnya dan semuanya. Ini juga harus dipulihkan. Yang ketiga, belajar tanggung jawab tanpa tenggelam dalam malu. Nah kalau sudah melakukan kesalahan, harus berani tanggung konsekuensinya. Contoh siapa? Sakeus. Sakeus itu waktu Tuhan jamah, waktu Tuhan ketemu sama dia ngomong, kalau ada orang yang saya peras, saya kembalikan 4 kali lipat. Itu namanya belajar konsekuensi. Itu namanya belajar tanggung jawab. Meskipun dia harus malu. Karena nanti ada orang tagih, Sakeus, kau pernah peras saya? Oke, saya kembalikan. Itu namanya konsekuensi. Kalau kita nyakitin orang harus terima konsekuensinya, yang mengerti katakan amin. Karena itu dalam fase pemulihan. Yang keempat, proses membangun ulang kepercayaan. Contoh tadi, saya ini tukang nyolong. Begitu saya datang ke gereja, orang semua tarik tasnya. Karena kita tahu dia nyolong. Kita yang dalam posisi yang sering menyakiti, kalau kita sudah bertobat, nggak usah cepat tersinggung. Karena kenapa? Tentu aja dia belum percaya sama kita, karena kepercayaan itu dibangun. Ya. Kepercayaan yang hancur perlu dibangun ulang. Dan itu yang harus kita lakukan. Itulah fase yang namanya fase pemulihan. Membangun kepercayaan, mengampuni segera, tetapi membangun kepercayaan itu butuh proses. Yang mengerti katakan amin. Nah itulah yang orang sering salah paham. Makanya kalau kamu sudah nyakitin orang, kamu nyolong duit dari perusahaan, lalu kemudian Pak kembalikan lagi dong saya jadi manajer keuangan. Enggak bisa. Karena kenapa? Kamu sudah menghancurkan kepercayaan. Butuh waktu bertahun-tahun untuk kembali ke tempat itu. Dimulailah dengan pertobatan. Dan tahan. Meskipun mungkin waktu saat itu, itulah orang yang sering nyolong. Harus tahan, konsekuensi. Itu bagian dari pemulihan. Nah ini 4 ini untuk orang yang menyakiti. Lalu bagaimana orang yang disakiti yang jadi korban? Fase pemulihannya seperti apa? Buat orang yang disakiti atau korban, maka dia harus apa? Mengampuni, setelah itu dipulihkan. Apa saja yang dipulihkan? Yang pertama, luka. Luka harus dibereskan. Nah saya mau kasih tahu begini. Peristiwa yang menyakitkan itu akan nyata dan meninggalkan bekas dalam ingatan. Bahkan kalau orang yang terlalu lama disakiti, dia bisa sampai masuk ke jiwa. Apa contoh? Suami istri, kan banyak tuh kejadian. Ada lagi pendeta di Surabaya suka mukulin istrinya. Berpuluh-puluh tahun mengalami itu, belasan tahun dia ngalamin.
Jadi bisa aja kalau suaminya maju melangkah satu lagi, dia bisa ketakutan. Kenapa? Karena ternyata dia punya trauma. Nah, yang seperti ini harus dipulihkan. Mengampuni tidak menghapus otomatis ingatannya, seperti lagunya Geisha. Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Kamu gila namanya kalau seperti itu ya. Nggak ada, nggak bisa, manusia itu makhluk yang kompleks. Makanya luka itu harus dibereskan, inilah fase pemulihan. Tetapi bagaimana cara memulihkan nanti kita akan belajar di bagian bawah. Kemudian yang kedua, kemarahan ditekan. Orang yang sering disakiti, amarahnya, rasa sakitnya itu seringkali disimpan, tidak dibereskan. Nah kalau terus disimpan, bisa jadi ini akhirnya dikeluarkan atau dinampakkan dengan cara dia memperlakukan orang lain. Bisa jadi loh, orang yang menyimpan kemarahan itu senggol bacok. Tahu arti senggol bacok? Cepat tersinggung. Ya. Padahal baru dibilang, kamu tuh kacamatamu itu cantik sekali. Padahal dipuji, dia bisa tersinggung itu. Maksudmu apa kacamataku? Padahal padahal dia cepat tersinggung. Karena ada kemarahan di dalam dirinya. Ya. Bahkan saya mau kasih tahu, ini harus hati-hati. Orang yang menyimpan kemarahan, di suatu titik dia bisa gagal lagi untuk mengampuni. Begitu orang yang dia sakit hati itu kena apa-apa, coba perhatikan. Kalau orang yang menyakiti kita, kecelakaan, kena musibah, engkau bersuka cita atau engkau ikut sedih? Kalau engkau bersuka cita, itu sudah cepat-cepat bertobat. Berarti engkau belum mengampuni itu. Kenapa? Karena kan syukurin lu dalam hati. Mungkin di luar kita, aduh saya juga turut ya, sorry ya, maaf ya. Tapi ternyata dalam hati, saya sudah bilang memang nih. Ada yang seperti itu. Hati-hati, orang yang menyimpan amarah, keputusan mengampuninya bisa gagal. Dan pemulihan akan gagal. Hati-hati. Yang ketiga, ketakutan akan pengulangan. Nah, orang yang sering disakiti, biasanya itu muncul rasa takut. Parnoan, tahu parnoan ya? Paranoid. Dia akan berkata, jangan-jangan kalau saya ketemu lagi dia terjadi lagi. Nah, orang yang seperti ini hidupnya itu bisa defensif. Pertama-tama dia menutup diri. Lalu kemudian menjadi orang defensif. Lama-lama dia terasingkan. Dan setelah terasingkan dia merasa nggak ada teman. Nggak ada merasa teman, dia merasa sedih. Sedih yang berkelanjutan bisa jadi dia binasa. Ini orangnya bisa seperti itu. Kenapa? Bermula dari apa? Defensif, menutup diri. Yang keempat, perasaan bisa mengontrol segalanya. Jadi orang yang disakiti sering ingin kontrol segalanya supaya apa? Supaya nggak disakitin lagi. Contoh, misalkan, ya pemain drum sama pemain bass baku marah. Karena mereka baku marah tidak mau sama jadwalnya. Tiba-tiba salah satunya nggak bisa main. Di backup sama dia. Ketemu satu nggak bisa dikontrol. Nah orang yang simpan yang seperti ini, yang nggak mengampuni, dia akan mencoba mengontrol segalanya. Ya, pemulihan itu menolong kita belajar supaya kita pasrahkan kembali, kita yakin kita nggak bisa kontrol segalanya, hanya Tuhan yang bisa kontrol segalanya. Nah orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang disakiti dia harus dipulihkan. Kenapa? Mencakup ini semua. Ya, makanya pertanyaan begini, nah ini masuk pertanyaan yang saya yakin kita semua mulai bertanya-tanya dalam diri kita, mengampuni itu bagaimana? Pertanyaannya begini, Pak, bagaimana kalau saya masih merasakan sakit, padahal saya sudah belajar untuk mengampuni? Ada yang di sini masih merasakan sakit, sudah mengampuni Pak, tapi kalau saya lihat mukanya, pingin ambil ulekan itu lempari dia. Kalau kata Thomas yang di belakang, saya mau bakar rumahnya, gitu ya, menyala abangku. Gitu ya. Habis itu kalau skenario Thomas ini, kalau ingat terbakar rumahnya, skenario Thomas itu dibakar rumahnya terus dituduh Pak RT itu yang bakar rumah begitu ya. Supaya diusir dari ininya, lingkungannya. Ada yang seperti itu, ya. Kenapa setiap kali melihat orang itu, setiap kali melihat tempat itu masih sakit, Pak. Sakit sekali saya rasa. Ada yang pernah alamin, jujur? Ya, ya. Tapi saya sudah mengampuni, Pak. Ya. Biasanya kita konsultasi sama orang, bahkan sama pendeta, terus bilang pendetanya ngomong gini, artinya kalau kamu masih sakit, kamu belum mengampuni, kamu gagal mengampuni. Stres, merasa bersalah, saya belum mengampuni, kan Tuhan ngomong, kalau kamu mau diampuni, kamu harus mengampuni juga, mana masuk neraka nanti. Stres dia, bisa loh seperti itu. Saya mau kasih tahu jawabannya sore hari ini.
Kalau engkau sudah bertahun-tahun melepaskan hak untuk membalas, tidak mau membalas walaupun ada kesempatan, dan sudah deklarasi mengampuni tapi masih sakit, engkau bukan orang gagal. Karena orang yang seperti itu, engkau sudah mengambil keputusan dengan benar mengampuni, tetapi belum sampai pulih, belum sampai dengan sembuh total. Makanya kadangkala orang yang seperti ini butuh pendampingan pastoral, butuh untuk konsultasi, bahkan sampai level tertentu kalau lukanya itu sampai ke jiwa, dia perlu psikiater. Ya. Ini serius. Tetapi bukan berarti dia belum mengampuni, dia sudah mengampuni tetapi belum pulih seutuhnya. Ya. Nah, orang yang seperti ini bisa saja dan seringkali memang berada dalam fase pemulihan. Kenapa? Saya jelaskan ya. Manusia itu makhluk yang kompleks, bukan robot. Manusia punya perasaan ada di jiwa, manusia punya rasa, semuanya itu membuat manusia menjadi kompleks dan itu nggak bisa disederhanakan. Makanya perhatikan, saya mau ajari sekarang malam sore hari ini gini, bedakan antara merasakan luka dan hidup dari luka. Ya, bedakan. Apa itu merasakan luka? Merasakan luka artinya lukanya masih bisa diingat, masih bisa dirasakan. Ya, bahkan luka tersebut terus membekas, tetapi ingat, luka tersebut tidak lagi mengatur caramu mengambil keputusan. Ini artinya orang ini sudah mengampuni dan dia masih dalam proses pemulihan dan ini bukan dosa. Ya, tetapi orang yang hidup dari luka ini beda lagi. Hidup dari luka artinya luka itu dijadikan identitas. Kemana-mana membawa rasa bersalah. Luka dijadikan ukuran dalam menilai hidup. Wah, karena saya diperlakukan ini, saya diperlakukan merasa tidak adil. Cara menilai dia karena luka, akhirnya dia merasa semuanya nggak adil. Ini orang yang hidupnya dari luka. Yang ketiga, luka menjadi pembenaran sikap. Dia menjadi orang yang curigaan. Saya ini orangnya curigaan, takutan karena saya sering disakiti, sering dihianati. Jadi pembelaan. Nah, inilah orang bedanya orang yang kayak tadi. Kak, saya masih merasakan luka, tetapi contohnya misalkan kamu nih punya mantan. Dan mantan itu menyakiti kita sekali. Suatu kali di kampus bertemu di lorong. Kak, saya masih rasa sakit. Ingat, kalau kamu ambil keputusan, kamu belok ke lorong yang lain. Kamu masih hidupmu dikendalikan oleh luka. Tapi kalau kamu berani ngomong begini, saya jalan di sana, sakit rasanya, tapi luka itu tidak mengontrol hidupku. Itu artinya engkau mengampuni dan engkau hidup, bukan lagi dari luka. Tapi engkau masih merasakan luka. Saya mau kasih tahu, lukanya nggak pernah bisa hilang. Ya, saya akan kasih tahu caranya bagaimana. Orang yang merasakan luka itu sudah mengampuni. Beda dengan orang yang hidupnya dari luka. Dia belum mengampuni. Orang yang hidupnya dari luka, hatinya masih terikat dengan masa lalu. Apa yang dilakukan dulu orang itu masih menjadi pilihan dia. Contoh lagi misalkan, dia jadi yang bawa-bawakan makanan. Orang bagi-bagi konsumsi nih. Mantannya ada di sana duduk. Dia bagikan orang satu-satu. Pas mantannya lewati. Yang begitu artinya hidup dari luka. Harusnya kasih saja meskipun menangis dalam hati. Kenapa? Karena ingat, mengampuni itu keputusan. Gak peduli mau perasaanmu seperti apa. Sakitnya masih terasa. Ya. Ingat, manusia itu makhluk yang kompleks. Punya perasaan, punya kehendak. Gak bisa. Makanya bedakan antara merasakan luka dan hidup dari luka. Ini pengertiannya. Coba lihat hidupmu masing-masing saat ini. Engkau yang mungkin pernah disakiti orang tuamu, atau pernah mungkin sebaliknya disakiti oleh anakmu, atau mungkin disakiti oleh pasanganmu, atau mungkin disakiti pacarmu, temanmu, dan sebagainya. Hidupmu dikendalikan oleh apa? Kalau engkau pernah disakiti sama temanmu, sampai-sampai dalam kuliah, pokoknya saya tidak mau satu kelompok sama dia. Engkau masih hidup dari luka. Halo? Tapi begitu kau bilang, saya tidak peduli mau satu kali, pokoknya saya akan coba. Engkau hidup dalam pengampunan, yang mengerti katakan amin. Itu bedanya. Ya. Nah, orang yang luka masa lalunya, hidup dari luka, itulah yang disebut dengan memiliki akar pahit. Orang yang hidupnya dikendalikan oleh luka, yang hidup dari luka, itulah yang disebut dengan akar pahit. Dan sore hari ini, saya kasih tahu kuncinya.
supaya kita bisa mengalahkan akar pahit dan akar pahit itu nggak tumbuh. Kita buka sama-sama Ibrani 12 ayat 15. Saya bacakan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar siapa? Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Nah, kuncinya berarti jangan menjauhkan diri dari kasih karunia. Nah, saya jelaskan apa itu kasih karunia. Kasih karunia yang pertama itu gini. Kasih karunia artinya jangan sampai kita jadi orang yang gak sadar bahwa kita itu hidup di dalam pengampunan. Kan tadi kita sudah belajar ya, kita mengampuni karena kita hidup asalnya dari pengampunan kita yang kita beroleh dari Tuhan. Nah, orang yang tidak menjauhkan diri dari kasih karunia artinya orang itu sadar bahwa hidupnya ada karena diampuni. Ngerti maksud saya? Jadi orang itu harus sadar bahwa dia hidup karena kasih karunia, karena dia diampuni. Itu yang artinya jangan sampai orang menjauhkan diri dari kasih karunia, itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan kata menjauhkan. Kata menjauhkan artinya menunjukkan hubungan, betul atau tidak ya? Nah, orang jadi artinya gini, lebih baik kita sibuk berelasi dengan Allah, pusatnya Allah, ketimbang engkau berelasi atau mengikatkan dirimu dengan masa lalu. Ingat, setiap manusia hidup dari suatu pusat. Kita manusia itu selalu hidup dari suatu pusat. Kalau pusatnya bukan Tuhan, maka akan jadi yang lain. Nah, biasanya manusia sukanya cari hidup dari luka. Makanya poin yang kedua adalah akar pahit itu mudah tumbuh bukan karena lukanya terlalu besar atau terlalu lama, tetapi karena kasih karunia tidak lagi menjadi pusat hidup. Makanya yang pertama, engkau harus sadar, saya hidup karena kasih karunia, saya hidup karena pengampunan. Itu artinya jangan menjauhkan diri dari kasih karunia. Yang kedua, engkau juga harus sadar bahwa saya nggak boleh lagi berelasi dengan luka saya. Saya harus memusatkan diri saya berelasi atau menjalin hubungan dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Artinya relasi dengan Allah kalau engkau nggak pelihara, maka engkau akan cenderung mulai menjalin hubungan dengan luka yang lama. Nah, coba cek hati kita sore-sore hari ini. Kalau kita masih sering terluka, ya masih sering berelasi dengan luka, mungkin karena kita nggak pernah memelihara relasi kita dengan Tuhan. Maka disitulah muncul yang namanya akar pahit. Makanya orang perlu mengampuni. Karena mengampuni itu melepaskan ikatan juga dengan masa lalu. Halo? Yang mengerti katakan amin. Makanya hati-hati dengan akar pahit. Kelihatan. Engkau yang muda akar pahit, pasti relasimu dengan Tuhan terganggu. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya begini. Kan kita sudah bahas nih mengenai orang yang hidup dari luka, itu namanya nanti akar pahit. Caranya akar pahit tadi saya sudah kasih tahu di ayat ini ya. Lalu bagaimana Pak? Sekarang permasalahan gini. Kan tadi merasakan luka dengan hidup dari luka. Bagaimana caranya supaya pada saat saya ketemu orang itu saya tidak rasa sakit lagi? Nah, ini pasti banyak bertanya, bagaimana supaya saya tidak merasakan sakit? Nah, saya kasih tahu jawabannya. Mohon maaf agak mengecewakan, tidak ada cara supaya luka tidak pernah dirasakan kembali. Mohon maaf, saya kasih tahu. Dari semua saya pelajari, tidak ada cara luka lama, lukamu tidak pernah dirasakan sakitnya kembali. Kalaupun ada yang bilang, Pak tapi saya merasa tidak sakit lagi. Iya, mungkin kalau bukan tidak terasa lagi, mungkin karena sudah terbiasa dengan sakitnya. Ngerti maksudnya? Sudah kebal. Tapi bukan berarti rasa sakitnya nggak ada loh ya. Bapak Ibu harus ingat, tujuan pemulihan bukan untuk mati rasa. Sama-sama katakan mati rasa. Tujuan pemulihan bukan supaya kita mati rasa, tetapi supaya lukanya terasa tapi dia tidak berkuasa. Tidak mengambil alih keputusan dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Jadi mohon maaf, saya kasih tahu, engkau nggak akan bisa tidak merasakan luka. Makanya saya mau kasih tahu, merasakan luka atau tidak merasakan luka bukan tolak ukur orang sudah mengampuni atau tidak. Bukan tolak ukurnya. Merasakan luka atau tidak merasakan luka bukan tolak ukurnya. Intinya gini, luka boleh ada, sakitnya ada, tetapi nggak boleh hidup kita diatur oleh luka itu. Lukanya itu biasa terjadi, kita rasakan sakit kenapa sih biasanya? Lihat orangnya toh, lihat tempatnya toh, ingat memorinya toh. Nggak mungkin bisa. Kita tidak merasakan sakitnya. Tiba-tiba kalau kita lihat di suatu tempat yang dulu kita pernah pacaran di sana, kemudian lewat, aduh, tiba-tiba, oh iya, ya,
Betul atau tidak? Ya. Tapi saya mau kasih tahu. Saya kasih tahu sebuah cara yang sangat alkitabiah supaya lukanya tidak berkuasa ketika sakitnya terasa. Ya, kan kita nggak bisa menghadapi sakitnya. Sakitnya itu muncul. Kenapa? Karena kadang respon emosi, respon manusiawi kita itu tiba-tiba datang, nggak bisa dicegah. Tapi saya mau kasih tahu caranya supaya rasa sakitnya tidak berkuasa. Kuncinya begini, perhatikan. Jangan pernah lawan rasa sakitnya, lawan maknanya. Saya ulangi lagi, jangan pernah lawan rasa sakitnya, karena semakin kau lawan rasa sakitnya akan semakin terasa sakit. Tetapi lawan maknanya. Apa maksudnya? Ingat, melawan rasa sakit memperkuat rasanya. Rasa sakit bisa datang tanpa diundang, melalui ingatan, situasi orang tertentu. Namun maknanya itu bisa kita rubah. Makanya gini, karena memaknai sesuatu itu wilayah iman, wilayah keputusan. Tetapi rasa sakit itu reaksi. Ya, makanya perhatikan, rasa sakit itu reaksi, tetapi memaknai sesuatu itu keputusan. Contoh saya kasih tahu. Pertama, Yesus. Yesus setelah kebangkitannya, bekas lukanya masih ada atau tidak? Masih ada. Tetapi waktu dia ketemu sama Thomas, dia bilang, Thomas coba cek. Tusukkan ke sini. Yesus merasa bilang, aduh sakit. Waktu dicucukkan, apa yang terjadi sama Thomas? Dia berlutut di depan Tuhan, dia bilang, ya Allah, ya Tuhanku, engkau memang Tuhan. Makna lukanya berubah. Bukan lagi dia takut, tetapi dia menyembah. Sama seperti apa? Salib. Salib zaman dulu itu lambang apa? Kutuk, betul atau tidak? Tapi begitu dirubah maknanya, sekarang salib kita pakai di mana-mana. Gereja nggak ada yang pakai salib. Ya, semuanya pakai salib. Kenapa? Maknanya dirubah. Kalau kau lihat mantanmu berkhianat dengan yang lain, rubah maknanya. Untung Tuhan perlihatkan sekarang, bukan waktu saya menikah. Itu merubah maknanya, yang mengerti katakan amin. Sehingga kau nggak sakit hati lagi. Itu caranya supaya tidak merasakan sakit. Yang setuju? Katakan yes. Oh, yang sakit hatinya banyak ya. Halo? Betul atau tidak? Jangan dilawan rasa sakitnya. Rubah maknanya. Ingat, sekali lagi, inilah yang kita sebut dengan pemulihan. Ingat, pemulihan bukan janji lukanya hilang, bukan janji rasa sakitnya hilang, tetapi perubahan makna yang memindahkan pusat hidup dari luka menjadi kasih karunia. Kalau kamu bisa merubah maknanya, caranya bagaimana? Lihat kebaikan Tuhan di dalamnya. Kalau ada proyekmu mungkin batal, nggak usah sakit hati kalau ditipu. Biarkan. Disitulah mungkin kita bisa melihat maknanya. Tuhan mencegah saya untuk berbuat itu. Halo, rubah maknanya. Jangan lawan rasa sakitnya. Nah, saya harap sore hari ini kita belajar banyak. Terakhir, 5 menit terakhir. Apa peran kasih? Yang keempat. Apa peran kasih dalam pengampunan dan pemulihan? Yang pertama, kasih itu adalah alasan mengapa kita melepaskan hak membalas dan mau mengampuni. Kenapa? Kita mengampuni bukan karena orang lain layak untuk diampuni, tetapi karena kita sadar kita hidup dari pengampunan. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu sadar nggak? Keberadaan kita itu karena Tuhan yang lebih dulu mengampuni kita. Semakin engkau sadar hidupmu diampuni karena Tuhan, semakin engkau akan mudah untuk mengampuni. Karena secara manusiawi ketika kita disakiti, yang wajar adalah menuntut balas. Menutup diri, menarik diri itu wajar karena kita manusia. Tetapi kasih melakukan sebaliknya. Kasih akan melepaskan hak untuk membalas dendam. Kasih akan mementingkan relasi ketimbang merusak relasi. Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Kapan? Ketika kita masih berdosa. Pada saat kita masih berdosa, kita nggak layak untuk diselamatkan. Tetapi dia mau menyelamatkan kita. Makanya kita hidup di dalam pengampunan. Tuhan gak tunggu engkau bertobat dulu baru dia mau kasihi. Justru sebaliknya. Karena Tuhan adalah kasih. Makanya dia mau mengampuni kita. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Halo. Inilah alasan yang pertama. Mengapa kita mengampuni. Karena kasih. Yang kedua. Kasih membuat pengampunan lebih dari sekedar ucapan atau keputusan. Kasih membuat kita bisa betul-betul menghidupi pengampunan. 1 Korintus 13 ayat 5 berkata begini.
Kasih, ini iya, itu kasih ya. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih tidak pemarah dan kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Bapak Ibu dengar. Dalam fase pemulihan, ya, orang yang mengasihi, dia tidak akan terus mengungkit kesalahan orang lain. Kasih tidak menjadikan masa lalu sebagai senjata supaya orang lain tunduk. Kasih tidak membuat masa lalu seseorang kita jadikan bahan untuk kita jadikan gosip. Kasih tidak memelihara daftar hutang emosional, enggak. Tetapi kasih, dia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Yang mengerti katakan amin. Penting kasih dalam fase pemulihan dan fase mengampuni. Yang ketiga, kasih membuat pemulihan bertahan. Ingat, orang dalam fase pemulihan bisa jatuh bangun. Ya, dibutuhkan kasih yang mau sabar. 1 Korintus 13 ayat 4 berkatakan, kasih itu sabar. Karena kasih itu sabar, maka orang yang punya kasih bisa sabar terhadap proses. Orang yang menyakiti kita, kita tahu dia sudah bertobat, kita tahu dia dalam fase pemulihan, kita bisa sabar terhadap dia. Enggak usah sekali-sekali kita selalu sindir dia, kita selalu pojokkan dia, enggak perlu. Karena kasih itu sabar. Kasih selalu memberi ruang buat orang lain supaya dia dipulihkan. Jangan ditendang, jangan disingkirkan, tetapi dirangkul. Nah, ini kalau ada kasih, kasih bisa memberi ruang untuk orang diampuni. Yang keempat, kasih bekerja untuk diampuni, untuk yang diampuni dan yang mengampuni. Bagi yang mengampuni, kasih mencegah rasa bersalah sehingga tidak berubah menjadi keputusasaan. Bagi yang mengampuni, kasih membebaskan kita dari yang namanya akar pahit. Dan menjaga keduanya, ingat tadi ya, pemulihan itu dua belah pihak harus melakukan. Dan kalau ada kasih, keduanya bisa berjalan secara utuh. Kolose 3 ayat 13-14 berkata begini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Saya lompat langsung ke kalimat terakhir. Dan di atas semuanya itu sama-sama kita katakan 3, 2, 1. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan manusia tidak sempurna. Caramu mengasihi, caramu memulihkan mungkin bisa salah. Tapi kalau engkau punya kasih, dia akan menyempurnakan. Dan dia akan mempersatukan. Yang mengerti katakan amin. Dan yang kelima, ini yang paling luar biasa menurut saya. Kasih menebus makna luka. Tidak pernah menghapus lukanya, tapi dia merubah maknanya. Ingat, kasih tidak selalu menghapus bekas luka, tetapi mengubah maknanya. Yesus bangkit dengan bekas luka. Salib juga tetap ada dalam sejarah, namun maknanya berubah total. Sebelum Yesus bangkit, salib adalah kutuk. Sesudah Yesus bangkit, salib adalah kemuliaan Tuhan. Salib adalah tempat di mana kita diperdamaikan dengan Tuhan. Waktu Yesus menunjukkan dalam Yohanes 20 ayat 27, Yesus menunjukkan lukanya. Luka itu enggak lagi sakit, luka lagi itu enggak lagi berkuasa. Kenapa? Karena maknanya sudah berubah. Kasih membuat luka tidak memimpin hidup kita. Masa lalu tidak mengontrol masa depan. Dan penderitaan tidak mendefinisikan identitas kita. Yang mengerti katakan amin. Makanya sore hari ini, belajar, bukan belajar lagi. Ayo mengampuni. Ayo mau untuk dipulihkan. Dan itu semua hanya bisa kita lakukan kalau kita memiliki kasih. Makanya dengar baik, kasih membuat kita berani mengampuni, setia dalam memulihkan, dan sabar berjalan bersama dengan proses. Pengampunan menghentikan pembalasan, pemulihan menyembuhkan relasi, dampaknya. Dan kasihlah yang menjadi sumber buat keduanya. Para pemain musik saya panggil maju ke depan. Bapak ibu saudara sekalian dengar baik, hari ini kita belajar satu hal yang penting. Tuhan tidak pernah menjanjikan luka kita langsung hilang. Seperti lagunya Geisha. Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Alkitab nggak pernah mengajarkan itu. Tetapi Tuhan bilang, luka itu tidak boleh berkuasa. Luka itu rubah maknanya. Yang mengerti katakan amin. Pengampunan menghentikan pembalasan. Mungkin luka itu masih terasa. Mungkin ingatan itu masih muncul. Tetapi hari ini kita diingatkan. Engkau dan saya tidak dipanggil untuk hidup dari luka. Engkau dan saya dipanggil untuk hidup dari kasih karunia. Berelasilah dengan kasih karunia. Jangan berelasi dengan lukamu, karena itu akan menyebabkan engkau semakin sakit. Pemulihan bukan janji luka hilang, tapi perubahan makna yang memindahkan pusat hidup kita dari luka kepada Tuhan, kepada kasih karunia. Dan di titik ini engkau menjadi gereja Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Di titik ini engkau akan menjadi gereja yang bukan hanya pandai menegur, engkau juga bisa memulihkan, saling setia dan sabar berjalan bersama dengan proses. Yang setuju dan mau katakan amin. Yang setuju dan mau katakan amin.
Sore hari ini kita belajar bagaimana mengampuni, bagaimana kita berurusan dengan rasa sakit. Dan saya berdoa, saat engkau disakiti, minta sama Tuhan, ajar hati kami untuk dapat memberi, mengampuni. Saat hatimu engkau dihakimi, engkau harus minta sama Tuhan, ajar kami Tuhan, hati untuk selalu mengasihi. Karena dari hati yang mengasihi itu, lahir pengampunan dan lahir pemulihan. Yang mau katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu buat kemuliaan nama Tuhan. Kita bangkit berdiri. Ketika hatiku telah disakiti, atau katakan ajarku memberi. Ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hatiku, Ketika hidupku telah dihakimi, katakan ajarku memberi. ajarku memberi, hati mengasihi. Katakan ampuni. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Sama-sama katakan ketika hatiku telah disakiti. Ketika hatiku telah disakiti, Minta sama Tuhan malam hari. ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, Silakan ajar. ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Saya mau beritahu, satu-satunya alasan yang menurut saya terutama mengapa kita mengampuni, karena kita hidup karena pengampunan yang dari Allah. Amin. Kalau kita lihat perumpamaan tentang 10.000 talenta, tahu 10.000 talenta? Seumur hidup orang ini kerja, dia gak akan pernah dapatkan 10.000 talenta. Itu menandakan, dan orang itu, orang yang berutang 10.000 talenta itu engkau dan saya. Artinya apa? Hidup kita itu adalah hidup yang ada karena pengampunan yang dari Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Amin. Makanya kalau ada orang bersalah kepada kita, itu seolah-olah seperti gini. Ada orang yang bersalah kepada kamu itu kayak 100 dinar, kecil di hadapan Tuhan. Nah kalau kita gak mau mengampuni orang yang bersalah sementara kita hidup dalam pengampunan, cek hati kita, mungkin kita tidak pernah hidup dalam pengampunan kalau kita gak mau mengampuni. Inilah alasan satu-satunya dan yang terutama kenapa kita harus mulai belajar mengampuni. Mungkin kau bilang susah, gak mampu. Saya mau kasih tahu, jangan ikuti perasaanmu, ikuti keputusan berdasarkan firman Tuhan. Mungkin butuh waktu untuk sinkron antara decision forgiveness-mu dengan emotional forgiveness-mu. It's okay, itulah disebut dengan fase pemulihan. Tetap lakukan, hidup, deal sama rasa sakit, berhadapan dengan rasa sakit. Tuhan sudah tahu, kasih tahu caranya. Rubah maknanya, jangan lawan rasa sakitnya. Jangan biarkan akar pahit itu muncul. Ada orang bilang mengatakan, kalau kau menyimpan akar pahit, dia bisa berubah menjadi kanker. Saya gak mau pakai itu untuk mengancam. Tapi saya mau engkau sadar bahwa engkau hidup dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Hidupmu ada karena pengampunan yang dari Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Mari angkat kedua tanganmu. Sama-sama katakan, ketika hatiku
telah disakiti. Ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Katakan ampuni. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada habis. Sama katakan. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada. Sama-sama katakan. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada Mari jemaat Tuhan. Kasihi, mengasihi lebih sungguh. Yes. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Nyanyikan pujian ini. Siapa yang lebih dulu mengasihi? Tuhan lebih dulu mengasihi, yang mau mengampuni katakan mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Yes. Mengampuni, sadari hidupmu adalah hasil dari pengampunan Tuhan. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. mengasihi
Tuhan kami belajar bagaimana supaya akar pahit tidak tumbuh dalam hati kami. Kami juga belajar bagaimana kami berhadapan dengan rasa sakit. Dan sore hari ini kami berterima kasih buat firman Tuhan yang Engkau sampaikan Tuhan. Kau sudah menyampaikan kepada kami dan Kau sudah berbicara jelas kepada setiap pribadi kami Tuhan di tempat ini. Kami mohon kekuatan daripada Tuhan untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman. Karena kami tahu mengampuni buat kami tidaklah mudah. Tapi kami mau belajar hidup. Karena kami yakin kami juga hidup dalam pengampunan. Karena pengampunan pertama kali datangnya dari Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat pengampunan yang kami rasakan. Dan di tempat ini kami mau berjanji Tuhan. Kami mau belajar untuk mengasihi lebih lagi. Kami mau belajar untuk mengampuni lebih lagi. Ampuni segala kesalahan kami, ampuni pelanggaran kami, ampuni kelemahan kami Tuhan. Kami mau terus belajar seperti Engkau. Kami ini anak-anak-Mu dan kami ingin semakin seperti Bapa di surga yang mau mengampuni orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan. Biar firman-Mu dimasarkan dalam setiap hati anak-anak-Mu yang mendengar. Sehingga kehidupan mereka berubah. Mereka menjadi orang-orang yang radikal dalam mengampuni. Dan berani berhadapan dengan rasa sakit. Karena Engkau datang untuk merubah rasa sakit itu menjadi makna yang memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Yang diberkati Tuhan oleh firman Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, seberapa kita yang ada, yang diberkati melalui firman Tuhan dan siap mengampuni, mari lambaikan tanganmu. Haleluya, haleluya. Tiba saatnya, mari persiapkan persembahan kita. Amplop persembahan ada di depan saudara. Amplop yang pertama untuk operasional pastori. Amplop yang kedua untuk kas gereja dan amplop yang ketiga yang berwarna putih untuk persembahan misi. Bagi jemaat Tuhan yang rindu dan terbeban untuk menabur, boleh diisi dan dibawa ke depan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Sebelum kita membawa persembahan kita, mari kita angkat persembahan kita. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan dan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami diberi kesempatan untuk memberi yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Sebagai tanda syukur dan ketaatan kami kepada-Mu Tuhan. Engkau memberkati, kuduskan Tuhan, biarlah dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bukan karena berlebih Tuhan, tapi karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus yang masih ada pada kami juga. Engkau tetap memberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siap memberi. Haleluya. Amin. Persembahan akan dijalankan dari sebelah kiri saya, tengah dan kanan, serta mengikuti arahan Aser. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bapakmu dalam kasih
berdiri, kita memuji Tuhan saat ini. Haleluya. Di dalam rumah Tuhan, oh saudaraku dan saudari, Amin. Tuhan cinta Kasih kami Tuhan. Haleluya. mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersuka cita. Mari coba Tuhan Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudari, Mengasihi-Mu Tuhan. cinta dan mengasihi-Mu, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam Sekali rumah lagi katakan, mari bersuka cita. bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kami Tuhan. Sorak yang mulia buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Kepada tim multimedia kami persilahkan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari bersekutu dan beribadah bersama pada ibadah musbah keluarga yang akan diadakan minggu ini. Berikut informasinya. Untuk teman-teman yang bergabung dalam Ground Sudiang, Unhas, dan BTP, jangan lupa hadir pada Fusion Ground yang akan diadakan di gereja. Mari semakin mempererat hubungan kasih dan persaudaraan di dalam Tuhan. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu Jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene BTP mengucapkan selamat kepada jemaat Tuhan yang telah lulus dan meraih gelar sarjana. Sukses selalu dan Tuhan
bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene BTP mengucapkan selamat kepada jemaat Tuhan yang telah lulus dan meraih gelar sarjana. Sukses selalu dan Tuhan Yesus menyertai setiap langkah ke depannya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya sungguh yakin dan percaya kita semua yang hadir pada malam hari ini berkat Tuhan, amin. Diucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Ezra yang telah menjadi berkat bagi kita semua pada malam hari ini melalui kebenaran firman Tuhan. Diberkati Tuhan dalam pekerjaan, keluarga. Tuhan Yesus semakin perlengkapi, Tuhan Yesus semakin urapi dalam setiap pelayanan yang akan Pastor Ezra kerjakan. Izin menyampaikan beberapa tambahan penyampaian bagi kita semua. Yang pertama, untuk kegiatan selama sepekan, saya mengingatkan kepada kita semua yang hadir, terutama bagi teman-teman semua yang sudah bergabung dalam ground dan juga yang belum bergabung dalam ground, segera daftar. Nanti di hari Selasa kita akan melaksanakan Fusion Ground di tempat ini pada pukul 7 malam. Saya pastikan, saya harapkan kita semua yang hadir pada saat ini, kita sama-sama hadir, sama-sama melaksanakan Fusion Ground di tempat ini pada hari Selasa jam 7 malam. Berikutnya kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini di keluarga besar GBI Oikumene. Selamat datang dalam keluarga besar GBI Oikumene. Senang sekali boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh beribadah dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Di samping kiri kanan Bapak Ibu Saudara ada para pelayan ASER yang membawa form selamat datang. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, jangan ragu-ragu diambil untuk formnya. Silakan diambil dan diisi, dan setelah diisi boleh dikembalikan kepada pelayan ASER dan akan ditukarkan dengan souvenir yang sudah disiapkan oleh gereja. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir, ayo segera ambil. Dan juga di tangan para ASER membawa form pokok doa. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ini didoakan, apapun bentuk kerinduan Bapak Ibu Saudara, pergumulan yang akan didoakan, boleh diambil formnya dan diisi. Setelah diisi, dikembalikan juga kepada pelayan ASER dan kami akan doakan di setiap hari Selasa dan Jumat di Menara Pondok Daud. Yang berikutnya kita akan melaksanakan perayaan ulang tahun Gold CC. Jadi teman-teman panitia, kami dari panitia masih membutuhkan dana. Kami masih membuka pendaftaran untuk yang memesan baju. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin ingin memesan baju dan menabur dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini dalam kita melaksanakan ulang tahun Gold CC yang akan kita laksanakan bulan depan. Kita masih membuka pendaftaran untuk yang ingin memesan baju itu sampai tanggal 15 Februari bulan ini. Kita masih membuka, jadi nanti boleh menghubungi teman-teman yang ada di belakang, boleh juga menghubungi saya untuk memesan baju. Dan juga saya sampaikan bagi Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian yang sudah memesan baju di minggu-minggu sebelumnya, bajunya sudah ready, nanti yang sudah membayar juga boleh diambil. Nanti ada teman-teman panitia yang stay di bawah untuk Bapak Ibu Saudara sekalian boleh mengambil bajunya. Demikian pengumuman selama sepekan. Happy Sunday, God bless you. Saatnya kita tiba di penghujung ibadah kita, mari saudara kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita sore hari ini. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukur.
bersyukur Bapa untuk kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Khususnya Bapa dalam ibadah kami hari ini Bapa, kami bersyukur untuk setiap apa yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Dalam ibadah kami bersyukur untuk hamba-Mu yang Tuhan pakai pada malam ini, sehingga bisa menjadi berkat bagi kami. Dan biarlah terus kami hidup dalam kasih setia Tuhan, kasih karunia Tuhan. Kami hidup dalam pengampunan dan pemulihan Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa untuk setiap pelayan Tuhan pada malam ini. Tuhan berkati dalam setiap pelayanannya Bapa, sehingga semakin diperlengkapi untuk menjadi berkat bagi setiap orang-orang, untuk menjadi berkat dimanapun mereka melayani Bapa. Terima kasih, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir pada malam ini, diberkati oleh Tuhan dalam setiap apa yang dikerjakan, diberkati oleh Tuhan dalam setiap aktivitas kehidupannya, diberkati oleh Tuhan Bapa. Apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi pekerjaannya, diberkati oleh Tuhan. Kalaupun ada juga yang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan yang menyediakan pekerjaan yang terbaik baginya, sehingga semuanya itu Bapa untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk yang tidak sempat hadir pada malam ini untuk beribadah bersama kami Bapa. Kami tidak tahu apa yang menjadi halangan, apa yang menjadi kendala mereka Bapa, tapi kami berdoa Bapa, kiranya Tuhan yang memberkati, yang sakit Tuhan yang memulihkan, yang lemah Tuhan yang menguatkan Bapa. Kami juga berdoa untuk yang berbeban berat Bapa, kiranya Tuhan yang menjadi memberikan kelegaan baginya untuk bisa mereka bisa kembali datang untuk bersama-sama kami di minggu yang akan datang. Yang lalai Tuhan juga Tuhan mengingatkan mereka yang lalai diingatkan oleh Tuhan, sehingga bisa mengingat Tuhan dan berikan kerinduan untuk datang bersekutu bersama kami di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk bangsa kami, negara kami ini Bapa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhan yang memberkati setiap pemerintah, diberkati oleh Tuhan dalam melaksanakan setiap tugas yang diberikan kepadanya Bapa. Kami berdoa Bapa untuk kota Makassar, diberkati oleh Tuhan, wali kota bahkan semua pemerintah yang ada di Makassar ini Bapa, diberkati oleh Tuhan sehingga terus dipakai oleh Tuhan Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk penuaian jiwa, kami serahkan ke dalam tangan Bapa. Kami rindu Bapa di tempat ini terus jiwa-jiwa dipertambahkan oleh Tuhan. Banyak jiwa yang rindu dan haus yang akan datang kepada Tuhan. Terima kasih, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk setiap program dalam gereja ini, diberkati oleh Tuhan, baik itu ground maupun apapun Bapa, setiap persekutuan diberkati oleh Tuhan, sehingga melalui tempat ini kami semakin bertumbuh dan mengenal Engkau di dalam kehidupan kami Bapa. Kami berdoa untuk setiap keluarga kami yang jauh daripada kami, diberkati oleh Tuhan dalam setiap kehidupan, dalam pekerjaan, dalam keluarga, diberkati oleh Tuhan sehingga terus diberikan kesehatan, kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan kepadanya Bapa. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala tempat ini, kiranya Tuhan yang memberikan sentiasa kekuatan, kesehatan kepadanya Bapa. Dalam masa tuanya diberkati oleh Tuhan sehingga terus dalam kehidupannya senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk Kak Esra dan juga keluarganya diberkati oleh Tuhan, Kak Debbie dan Dev diberkati oleh Tuhan Bapa. Kiranya melalui hamba-Mu kami dipakai untuk menjadi alat untuk kami sentiasa dibimbing dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu di tempat ini. Kami juga tak lupa berdoa untuk Pastor Peter dan keluarganya diberkati oleh Tuhan, dalam pelayanannya diberkati oleh Tuhan, sehingga senantiasa Bapa banyak jiwa yang mengenal Tuhan melalui hamba-Mu ini Bapa. Kami berdoa untuk kegiatan GBI Oikumene selama seminggu ke depan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, baik Fusion Ground, baik Saraba dan juga setiap gladi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Bapa. Kami serahkan setiap kegiatan selama seminggu ini ke dalam tangan Tuhan, karena semuanya berjalan Bapa sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Bapa untuk kegiatan kami pada tanggal 5 Maret nanti, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Untuk ulang tahun GoalCC kami serahkan kepada Tuhan. Kiranya Bapak setiap panitia diberkati oleh Tuhan. Setiap pelayan-pelayan Tuhan yang akan mengambil bagian diberkati oleh Tuhan, diperlengkapi dan diurapi oleh Tuhan Bapak. Sehingga kegiatan acara nanti bisa berjalan dengan baik dan semuanya Bapak untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Bapak untuk gereja-gereja yang ada di sekitar kami. Tuhan memberkati Bapak. Berdoa untuk gereja-gereja yang ada di sekitar kami, baik gereja Toraja,
GPDI, GMS, dan juga Kibait kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan juga ada beberapa gereja lainnya diberkati oleh Tuhan Bapa. Kami rindu Bapa melalui gereja-gereja ini Bapa semakin bergandengan tangan untuk melaksanakan amanat agung daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang menyaksikan live streaming pada ibadah ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka Bapa, yang menyaksikan melalui live stream Bapa. Terima kasih apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang menjadi kerinduan mereka, kiranya Tuhan yang hadir dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur untuk ibadah pada sore malam hari ini Bapa. Mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan yang telah kami terima Bapa. Inilah menjadi doa kami Bapa. Terima kasih yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jalalah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Penyertaan-Nya akan selalu sempurna dalam setiap aktivitasmu, dalam sekolahmu, dalam kuliahmu, dalam pekerjaan dan rumah tanggamu. Oleh karena itu pulanglah, jadilah garam dan terang sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai. Karena bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan silakan mengambil satu teduh sejenak.